rombongan Tunggal Ciptoroso menyempatkan untuk berziarah atau sowan kepada siapa Mbah? Mbah Adipati Sepuh Ranggasena. Saya ditemani oleh juru kunci ini dari Desa Cisagu dengan Mbah siapa nih? Pak Hargo, Juru kunci turun ke-12. Juru kunci turun ke-12 dari Cisagu ini. Untuk informasi lebih lanjutnya tetap tonton terus channel Tunggal Ciptoroso. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di depan makam atau petilasan Mbah Adipati Sepuh Ranggasena, yang dimana kita bertujuan bertawasul atau mendoakan Mbah Adipati Sepuh Ranggasena. Assalamualaikum. Ya, disinilah tempat Mbah Adipati Sepuh Ranggasena dimakamkan, atau yang disebut juga dengan petilasan Mbah Adipati Sepuh Ranggasena. Disinilah Mbah Adipati Sepuh dulu pernah tinggal di sini. Di sini terdapat urutan-urutan atau keturunan-keturunan Mbah Adipati Sepuh Ranggasena yang dari awal hingga sampai akhir, yaitu adalah yang pertama Prabu Ciung Wanara atau Raja Pajajaran, yang disebut juga Arya Bangga Adik Ciung Wanara, yang menurunkan Jogja dan Solo. Di sini ada penjelasannya. Untuk penjelasannya lebih lengkap lagi, kita akan tanyakan kepada juru kunci dari Cisagu sendiri. Tetap ikuti Tunggal Ciptoroso untuk informasi selanjutnya. Kita langsung tanyakan saja kepada Mbah siapa Mbah? Mbah Hargo sebagai juru kunci ke-12. Monggo Mbah, bisa diterangkan tentang sejarah-sejarah tentang mriki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hargo, lahir di Cisagu sini. Saya sebagai juru kunci keturunan yang ke-12. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat makam Mbah Adipati Sepuh Ranggasena. Pertama, asal-usul Mbah Adipati Sepuh Ranggasena adalah dari Pajajaran. Beliau putra Prabu Siliwangi yang nomor 7, yang waktu masih muda beliau bernama Raden Rencakikis atau Muni Melati. Terus dari Pajajaran beliau merantau ke Cisagu sini dengan membawa 4 putra, yaitu Mbah Malangkarsa, Mbah Segarawangi, Mbah Gunung Sari, dan Mbah Adipati Anom Ajaksena. Dari Pajajaran beliau sampai di Cisagu sini ditampung oleh seorang kiai yang mempunyai pondok pesantren yang bernama Kiai Ngabei Tambrang.
Kiai Ngabe Tangerang ini seorang ulama dari Demak Bintoro yang ditugaskan oleh Sultan Trenggono untuk menyiarkan agama Islam. Keduanya untuk mempertahankan wilayah paling barat Kesultanan Demak dari penguasaan Belanda. Selanjutnya Mbah Adipati Sepuh Ranggasena atau yang bernama Raden Rencang Kikis ini sewaktu dari Pajajaran beliau beragama Hindu. Kemudian di Pondok Pesantren Kiai Ngabe Tangerang ini beliau belajar Muslim, kemudian beliau masuk Muslim. Kemudian beliau dinikahkan atau diambil menantu oleh Mbah Kiai Ngabe Tangerang, yaitu Mbah Raden Rencang Kikis mendapatkan putra yang pertama yaitu Mbah Megalamat, sedangkan Mbah Adipati Ajarsena mendapatkan putri yang kedua yaitu Mbah Tejalamat. Setelah diambil menantu oleh Kiai Ngabe Tangerang, baru ketahuan identitas beliau adalah seorang putra raja. Kemudian dari Kiai Ngabe Tangerang diberitahukan ke Mataram, ini sudah kemudian pusat pemerintahan di Cilacap. Sewaktu membawa kayu dari Penyarang ke Cilacap itu melewati Sungai Ciberem sampai ke laut. Nah, dari laut ditarik pakai sabuk. Nah, bekas tarikan kayunya itu berlubang sehingga sekarang disebut Kali Sabuk. Setelah berdiri pendopo, kemudian Eyang Cakrawardana diangkat sebagai Adipati atau Bupati Cilacap yang pertama. Itulah sejarah singkat mengenai riwayat dari Mbah Sepuh Ranggasena sampai ke Kabupaten Cilacap. Mengenai keterangan kami berdasarkan buku yang ada di naskah kuno, jadi bukan sekedar mengarang atau katanya, tapi kami bisa menunjukkan naskah kuno yang kami simpan dengan baik walaupun sudah berusang. Itu keterangan kami dari Juru Kunci. Mohon maaf seandainya ada kesalahan atau keliruan dalam ucapan kami. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu adalah barusan penjelasan dari Juru Kunci dari Cisaku sendiri ya. Untuk teman-teman Tunggal Cipto Roso, terus saksikan channel kita. Saat ini berada di Watu Junjung atau yang disebut Watu Lingga. Dan konon cerita dari masyarakat sekitar sini, yang bisa mengangkat batu junjung ini, dia akan mendapatkan rezeki yang besar. Konon ceritanya begitu dari masyarakat sekitar sini. Ya, tadi dari tim sendiri, dari tim Tunggal Cipto Roso sudah mencobanya sendiri, bahwa batu ini emang benar-benar apa ya, benar-benar berat gitu loh. Ada beberapa orang tadi yang hanya kuat mengangkat sekali, 2 kali, dan bahkan ada yang nyampe 10 lebih lah. Itu hanya cerita dari masyarakat
sekitar sini, bahwasanya yang kuat mengangkat atau menjunjung batu ini berapa banyaknya itu, insya Allah dia akan ketahuan rezekinya seberapa besar. Ya kembali lagi dengan kepercayaan kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita rezeki, berkah, ridho, dan kenikmatan duniawi, dan bahkan ridho di akhirat nanti. Ini hanya sebuah cerita dari masyarakat sekitar sini. Kita boleh yakin tapi tidak boleh meyakini bahwa rezeki turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai berdoa dan bertawasul untuk mendoakan Mbak Adipati Sepuh Ranggasena. Ini adalah suatu rasa atau suatu wujud syukur kepada sang leluhur atau orang-orang yang telah mendahulu kita yang susah payah membangun suatu daerah atau suatu pemukiman di sini. Jangan pernah meminta kepada kayu dan batu, tapi mintalah semua kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.